Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak Haji Lukman Hakim, MPD, Kepala Sekolah MAN 1 Bandar Lampung. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Andes Hajah Sainuparia, selaku Wali kelas 11 MIA 1. Yang terhormat kepada Ibu Asih Yasti, SAG SPD, selaku Guru Bahasa Indonesia kelas 11 MIA 1. Yang terhormat kepada Dr. Andes Hajah Khairatul Idawati, MPDI, dan Dr. Haji Hanifuddin MAG selaku Master Trainer Pasti Aksi Literasi Metode Hanifida. Lalu yang kami sayangi orang tua yang selalu mendoakan kami dan selalu kami banggakan teman-teman seperjuangan. Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Azahra Benafit Kalista dari kelas 11 MIA 1. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan peta imajinasi yang telah saya buat mengenai teks argumentasi. Teks argumentasi pada dasarnya merupakan teks yang bertujuan meyakinkan pembaca sehingga mempercayai penulis. Strukturnya ada 3, yaitu pendahuluan, tubuh argumen, dan simpulan. Pada bagian pendahuluan, tulislah hal yang menarik dari tema dengan singkat, jelas, dan padat. Tulisan pada bagian ini harus tetap memiliki daya tarik sehingga pembaca tertarik dan ingin membaca lebih lanjut ke bagian berikutnya. Lalu yang kedua ada tubuh argumen. Tubuh argumen berisi isi argumen. Pada bagian ini penulis melakukan eksplorasi penulisan. Penulis sedapat mungkin mengeksplorasi dan menyampaikan pendapat yang disesuaikan dengan data, fakta, dan alur yang logis. Penulis juga perlu membuat sistematika penulisan agar tulisan terstruktur dengan baik sehingga pembaca memperoleh kemudahan dan tidak merasa jenuh. Jangan lupa memasukkan pula fakta dan data yang diperoleh melalui hasil observasi, eksperimen, atau hasil penelitian. Penelitian dapat dilakukan langsung oleh penulis atau dari penelitian orang lain dengan mencantumkan sumbernya. Lalu struktur yang terakhir adalah simpulan. Simpulan merupakan bagian akhir dari teks argumentasi. Bagian simpulan pada teks argumentasi tidak jauh berbeda dengan penulisan pada teks lain. Simpulan juga dapat ditulis menggunakan bahasa yang singkat, padat, dan jelas walaupun tetap mengutamakan kelogisan dan penalaran yang benar. Adapun ciri-ciri argumentasi adalah berisi bukti dan kebenaran, bukan fiksi atau hasil imajinasi. Yang kedua, memiliki argumentasi yang kuat, lalu menggunakan bahasa denotatif, bahasa yang lugas, bukan konotatif. Yang keempat adalah analisis bersifat rasional atau berdasarkan fakta. Lalu yang kelima adalah menghindari subjektivitas dan emosional. Nah, di ciri-ciri argumentasi terdapat istilah denotatif dan konotatif. Nah, apa sih denotatif dan konotatif itu? Istilah denotatif atau denotasi sering disebut sebagai lawan dari istilah konotasi. Apakah itu benar? Nah, simak penjelasan dari saya. Denotasi adalah makna objektif yang apa adanya, sedangkan konotasi adalah makna yang ditambahkan dari makna denotasi tersebut. Jadi, satu kata mungkin saja memiliki makna denotasi sekaligus konotatif. Contohnya, yang pertama, toko itu khusus menjual buah mangga. Terus, kalimat yang kedua adalah kita mampir ke toko untuk membeli buah tangan. Kita secara naluriah akan langsung dapat membedakan kata buah pada kalimat 1 dan kata buah tangan pada kalimat 2. Nah, kalimat 1 itu bermakna denotatif, yaitu tumbuhan hasil dari pohon, dalam halnya adalah mangga contohnya. Pada kalimat kedua itu bermakna konotatif, buah tangan itu bukan tangan yang berbuah, melainkan oleh-oleh. Lebih tepat jika kita sebut konotasi adalah tambahan makna tertentu dari denotasi. Kita akan berlanjut ke cara menulis teks argumentasi. Tahapan penulisan itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, pra-penulisan, merupakan tahapan sebelum mulai menulis. Tahapan terdiri atas pemilihan topik, mempertimbangkan fungsi tulisan, menyusun ide-ide atau gagasan untuk ditulis, dan yang terakhir adalah menyusun peta konsep atau rancangan. Lalu yang kedua ada penulisan draft. Tahap penulisan draft adalah tahap menuangkan ide-ide yang dimiliki ke dalam tulisan kasar. Pada tahapan ini, Anda harus menuliskan ide berdasarkan peta konsep atau rancangan yang telah dibuat. Kembangkan hal yang dimuat dalam peta konsep menjadi paragraf-paragraf secara sistematis. Lalu ada yang terakhir adalah tahap menyunting atau editing. Pada tahapan ini, Anda harus memperbaiki ide dan komposisi yang telah ditulis. Hal yang dilakukan pada tahapan ini juga berupa perbaikan bahasa, penambahan, penggantian, penghilangan, dan penyusunan kembali isi tulisan.
Anda dapat menambahkan kata, mengganti kalimat, menghilangkan paragraf, memindahkan frasa, serta memperbaiki ejaan dan tanda baca. Lalu yang terakhir itu adalah jenis-jenis teks argumentasi. Teks argumentasi dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada teks argumentasi perincian. Teks argumentasi pemerincian berisi pendapat dan alasan penulis yang disertai beberapa pemerincian. Teks argumentasi yang kedua ada teks argumentasi contoh. Teks argumentasi contoh merupakan teks yang berisi pendapat dan alasan penulis yang disertai dengan beberapa contoh sebagai bukti bahwa pendapat penulis benar dan tidak dapat disangkal lagi oleh pembaca. Lalu yang ketiga ada teks argumentasi sebab akibat. Teks argumentasi sebab akibat merupakan teks yang dikembangkan dengan menyampaikan sebab-sebab yang diakhiri dengan pernyataan sebagai akibat dari sebab tersebut. Lalu yang terakhir adalah teks argumentasi akibat sebab. Teks argumentasi akibat sebab merupakan teks kebalikan dari sebab akibat, yaitu teks yang dikembangkan dengan menyampaikan terlebih dahulu akibat, baru diikuti penyebabnya. Selesai sudah penjelasan yang saya berikan. Sekian dari saya, mohon maaf jika saya menyampaikannya dengan salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.